Materi yang akan kita belajar pada hari ini yaitu manajemen fundraising zakat dan manajemen penyaluran zakat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi manajemen zakat, di mana manajemen zakat itu didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Materi yang pertama yaitu manajemen fundraising zakat. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu fundraising? Fundraising yaitu pengumpulan dana atau proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser. Jadi, manajemen fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun baik individu atau badan usaha agar mereka menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga zakat. Di sini ada skema proses fundraising. Yang pertama ada mempengaruhi, yang kedua memberitahukan, yang ketiga mengingatkan, yang keempat membujuk atau merayu, yang kelima ada mendorong. Sehingga memunculkan kesadaran, motivasi, dan kepedulian. Menurut Eri Sudewa, seperti yang dikutip oleh Ahmad Furqan, bahwa manajemen fundraising yang dimaksud yaitu meliputi 4 proses. Yang pertama kampanye, yang kedua kerjasama program, yang ketiga seminar dan diskusi, yang keempat ada pemanfaatan rekening bank. Dan tujuan fundraising zakat itu sendiri yaitu yang pertama menghimpun zakat, yang kedua menghimpun muzaki, yang ketiga menghimpun volunteer dan pendukung, dan yang keempat adalah meningkatkan atau membangun citra lembaga. Kemudian ada unsur-unsur fundraising zakat, yaitu identifikasi donatur atau calon muzaki, bahwa hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku calon muzaki. Dan yang kedua ada penggunaan metode fundraising. Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana-dana zakat dari calon muzaki. Jadi, metode fundraising zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fundraising langsung atau direct fundraising, di mana metode ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Contohnya seperti direct advertising, direct mail, elektronik seperti fax mail, email, voicemail, mobile mail, dan presentasi langsung. Dan yang kedua ada fundraising tidak langsung atau indirect fundraising, di mana metode ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Contohnya seperti image company, penyelenggaraan event, melalui perantara, dan menjalin relasi. Pembentukan UPZ yaitu salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah adanya unit pengumpulan zakat atau UPZ yang dibentuk Basnas yang bertujuan membantu Basnas dalam pengumpulan zakat. Lalu selanjutnya ada membangun kemitraan. LPZ dapat melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut zakat dari nasabah bank-bank tersebut. Tujuan daripada kemitraan adalah agar masyarakat mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada kendala pengumpulan zakat. Yang pertama itu ada pemahaman umat Islam terhadap zakat umumnya sangat minim dibandingkan dengan syariat lainnya seperti sholat dan puasa. Kedua, adanya konflik kepentingan antar lembaga pengelola zakat yang bermunculan di masyarakat. Ketiga, meskipun kesadaran semakin baik untuk berzakat, namun masih muncul krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penghimpunan zakat. Yang keempat, adanya kekhawatiran politis apabila dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan politik umat Islam. Lalu yang kelima, masih adanya pandangan yang tradisionalis seperti memberikan langsung kepada pemuka agama, bukan pada mustahik, sehingga terjadi penumpukan zakat. Lalu yang keenam, zakat masih dipahami sebagai tujuan bukan instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada strategi dalam pelaksanaan fundraising zakat.
Pembentukan unit pengumpulan zakat atau UPZ memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya. Pembukaan konter penerimaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat dapat membuka konter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening, hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya. Manajemen penyaluran zakat. 1. Pengertian manajemen penyaluran zakat. Dalam menyalurkan zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 secara spesifik menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik zakat. Yang kedua, distribusi zakat dalam Islam. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Yang ketiga, ada mekanisme penyaluran zakat atau kebijakan penyaluran zakat. Lalu yang keempat, penyaluran zakat konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik, tidak dihabiskan secara langsung. Yang kelima, ada program zakat produktif dompet duafa. Dana yang dikumpulkan oleh lembaga amil dompet duafa yang kemudian didistribusikan kembali dalam beberapa bentuk, yaitu konsumtif ataupun produktif. Distribusi zakat dalam Islam sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-60 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme penyaluran zakat, yaitu berupa kebijakan penyaluran zakat. Asnaf yang pertama, yaitu fakir, dengan persentase 15%, dengan kriteria yang pertama, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, dan yang kedua, tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain. Asnaf yang kedua, yaitu miskin, dengan persentase 30%. Kriterianya, orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian, asnaf yang ketiga yaitu amil, persentase sebesar 10% dengan kriteria 1. Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai atau tidak cukup dibiayai oleh pemerintah. Kemudian asnaf yang keempat yaitu mu'alaf dengan persentase 2,50% dengan kriteria orang yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam. Kemudian asnaf yang kelima yaitu riqab dengan persentase 0%, artinya sementara tidak disediakan. Kemudian asnaf yang keenam yaitu gharimin dengan persentase 10%. Kriterianya yang pertama, orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diatasi seperti biaya berobat dan musibah atau bencana alam. Kemudian kriteria yang kedua, bantuan darurat karena bencana alam. Asnaf yang ketujuh yaitu fi sabilillah dengan persentase 12,50% dengan kriteria
kegiatan menegakkan akidah umat. Yang pertama, dai di daerah rawan. Kemudian yang kedua, bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. Yang ketiga, membangun tempat peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak. Dan yang keempat, bantuan publikasi untuk penguatan akidah. Asnaf yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil dengan presentase 20%. Kriterianya yang pertama, lebih ditunjukkan kepada beasiswa untuk pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin biasa dimulai dari tingkat SD sampai dengan S3, dan program pelatihan untuk sebuah kegiatan atau keterampilan. Kemudian kriteria yang kedua, yaitu bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyaluran zakat konsumtif dan produktif. Terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat selama ini digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama konsumtif tradisional, yaitu proses di mana pembagian langsung kepada mustahik. Yang kedua konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, garabah, cangkul, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, produktif tradisional. Itu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, produktif kreatif, yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk pemodalan bergulir, baik untuk usaha program sosial, home industry, atau pemberian tambahan modal usaha kecil. Dana zakat produktif itu diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal. Bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan transfer of income atau pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif itu memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat, bab 5 pasal 29, yaitu yang pertama, melakukan studi kelayakan, kemudian yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif, yang ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan, yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, melakukan evaluasi. Dan yang keenam, membuat laporan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai program zakat produktif dompet duafa. Dana yang dikumpulkan oleh lembaga amil dompet duafa yang kemudian didistribusikan kembali dalam beberapa bentuk, yaitu konsumtif ataupun produktif. Beberapa program dompet duafa dalam zakat produktif itu terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok program kesehatan, meliputi gerai sehat, pos kesehatan, tibun nabawi, dan aksi layanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok pendidikan, meliputi guru inspiratif, sanggar belajar, dan bus studi inspiratif. Kemudian yang ketiga, kelompok program ekonomi, meliputi Institut Mentas Unggul atau IMU, Kampung Ternak, dan Madrasah Ekonomi Mandiri. Dan yang keempat yaitu kelompok dakwah dan sosial, meliputi Masjid Berdaya, Pondok Smart, dan layanan mustahik.